orang yang mau lucu tapi nggak lucu sama sekali. Gimana orang mau tertawa? Saya sendiri saja nggak tertawa melihat lelucon saya. Kalian pasti menyangka jadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal bertingkah kocak, orang tertawa. Andai kalian jadi saya, kalian akan ngerti. Gak gampang membuat orang lain tertawa, apalagi ketika kamu memang tidak ingin untuk tertawa. Lagi pula, di zaman dimana orang mudah tersinggung, mudah marah, membuat lelucon gak segampang yang kalian kira. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kalian tahu, teman baik saya, dia seorang pelawak. Iya, dia seorang pelawak. Sekarang di penjara hanya karena membawakan lelucon, tapi dianggap menghina. Jadi, gini ceritanya. Pukul 10, dia memanjat pohon kelapa. Kalian tahu apa yang dilakukannya? Dia mengumandangkan suara azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar warga kampung. Warga kampung berbondong-bondong mendatanginya. Bahkan ada yang mau membunuhnya. Mereka menghujatnya habis-habisan. Dasar kambing! Turun! Turun kamu! Turun! Berani-beraninya kamu aja jam segini! Turun! Saya bunuh nanti kamu! Turun! Turun kamu! Dasar kambing! Turun! Turun kamu! Dasar kambing! Begitu orang menghujatnya. Tapi apa? Dia tetap menjawab dengan tenang. Siapa yang kafir? Hah? Siapa yang aneh? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, gak ada satu orang pun dari kalian yang datang. Terus, kenapa saya jam-jam segini kalian pada berdatangan? Hah? Coba pikir. Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Hah? Cuman karena itu, dia sekarang ada di penjara. Kok gampang ya mengkafir-kafirkan orang sembarangan? Apa karena kita berbeda? Kita bermusuhan? Hah? Iya. Kita memang berbeda, tapi berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Kalian tahu, orang itu sekarang senangnya bertengkar. Kalau Descartes bilang, saya berpikir, maka saya ada. Orang sekarang itu seakan-akan bilangnya, saya bertengkar, maka saya ada. Seakan-akan pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat sekarang ini digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya susah
segampang yang kalian kira. Saya jadi badut meneruskan ayah saya. Ya, dulu ayah saya seorang badut. Karena ayah saya badut, makanya saya jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren seorang anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pun pengen jadi presiden. Enggak ya, anaknya nyalon jadi gubernur, atau ada juga yang nyalon jadi wali kota. Udah dah, gak usah banyak ngantor, takutnya nanti saya yang gantian ditangkap. Kalau bapak saya bilang jadi badut itu lumayan enak, penghasilan lumayan, terkenal, sering dipanggil orang saat orang butuh hiburan. Kalau dulu badut dan pelawak itu masih dianggap lucu, sekarang badut dan pelawak aja kalah lucunya sama politikus. Walah, kamu dateng toh. Aku nggak nyangka kamu dateng. Ayo, silakan. Maaf ya berantakan, maaf. Ayo duduk sini. Ayo duduk. Mau minum apa? Atau kamu mau makan? Kamu benar gak haus? Gak lapar juga? Iya, kebetulan aku juga gak punya apa-apa. Tapi kamu boleh kok pesen seafood. Iya, asal kamu yang bayar lah. Kamu ini bisa aja. Hei, yang datang itu pacar saya loh. Kok malah senyum ngejek gitu? Badut kayak aku juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Emang kalian pikir kalian aja yang bisa pacaran? Saya juga bisa. Kalian lihat, ganteng kan pacar saya, handsome. Namanya Joko, nama panjangnya Jokowi. Makasih ya mau kemarin nemuin aku. Aku pikir kamu udah lupa sama aku. Makasih masih ingat sama aku. Kamu kesini kangen tau sama aku? Aku juga kangen tahu sama kamu. Aku kepikiran kamu terus. Jangan. Rindu itu berat. Kamu takkan kuat. Biar aku aja. Apaan sih? Aku kira kamu udah gak mau lagi sama aku. Katanya kamu udah punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya lagi. Tapi nggak apa-apa. Apapun keadaannya, aku tetap cinta sama kamu. Beneran. Sumpah.
Aku boleh nggak peluk kamu? Cium kamu? Joko! 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 Gak ada orang yang datang. Jadi cuma hayalan toh. Gak ada pacar yang datang. Berarti saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya itu bener-bener ambiar. Ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Berat. Kamu juga akan kuat. Biar aku aja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu mendatangkan kejutan-kejutan yang gak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya sekarang. Sungguh keren dan parlente. Kini saya sudah berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya nggak pernah mendugakan hal ini. Saya nggak pernah menduga ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Jadi, saya pernah mengisi acara pada sebuah acara kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa aja. Nggak ada yang lucu sama sekali. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Padahal saya cuma menjentikan jari seperti ini. Mereka tertawa. Saya menggoyang-goyangkan bokong saya. Mereka tambah tertawa. Bahkan ketika saya berdiri tegak pun, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Sungguh mereka terhibur dengan penampilan bodoh dan tolol saya. Saya nggak pernah merasa setolol saat itu. Tapi setelah itu, pemimpin partai mendatangi saya. Dia menjabat tangan saya dan memuji-muji saya.
Katanya, saya ini adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itu adalah kunci menjadi seorang pemimpin. Saya ingat. Dia pernah bilang kepada saya seperti ini. Sekarang ini, jadi pemimpin gak perlu cerdas atau pintas. Yang terpenting disukai banyak orang. Demokrasi memilih seorang pemimpin bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak yang suka sama kamu, semakin banyak yang memujimu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kau salah atau benar. Kau boleh timbul sesukamu, bohong sesukamu. Yang terpenting, mereka tetap percaya dan suka sama kamu. Dan kamu punya bakat besar untuk itu. Sosok seperti Mola yang dibutuhkan di partai. Kemudian saya didandani neci seperti ini. Seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya saja nggak tahu bedain mana pilkada, mana PILKB. Tapi ada yang bilang PILKB nggak boleh dicoba buat anak. Kalau pilkada boleh. Buktinya anak pimpinan dan anak pejabat coba-coba ikut pilkada. Tapi saya masih bingung. Kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada? Ijazah saja saya nggak punya. Tapi mereka malah bilang, tenang, ijazah bisa kita palsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa kita palsukan. Kalian tahu betapa sialnya saya? Kalian tahu? Saya menang pilkada. Barangkali ini zaman emang udah gila. Udah gila. Mereka menyuruh saya, mereka memilih saya menjadi seorang pemimpin. Karena menurut mereka saya bisa menghibur mereka. Karena menurut mereka saya orang yang bahagia, yang bisa membahagiakan mereka. Kalian tahu, selama saya jadi badut, saya nggak pernah buat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, saya berkali-kali buat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, saya ini badut yang sial. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, pada umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, pada umur pemimpin kita. Betapa sialnya nasib saya. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Yang mereka anggap bisa